warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas syarah Jurumiyah, yaitu kitab Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, hari ini kita alhamdulillah akan masuk di pembahasan mengenai jawazimul mudhari'. Semoga bisa selesai hari ini jawazim mudhari'nya. Ada mungkin sekitar 1, 2, 3, 4 halaman ya. Tampaknya tidak terlalu banyak gitu. Baik, tafadhal baca. Bismillah. Jawazimul mudhari'i. Qala wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa allama wa lamul amri wa du'a'u wa la bin nahyi wa du'a'i wa in wa ma wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idha fil ashri Bisya'ri. wa idha fil sya'ri khasatan. Wa aqulu al-dawatul lati tajzimul fi'lal mudhari'a 18 jaziman wa hadhil adawatu tanqasimu ila ismaini al-qismu al-awwalu kullu wahidin minhu yujzimu fi'lan wahidan wal qismu tsani kullu wahidin minhu yujzimu fi'laini amal qismul awalu fasitatu harufin wa hiya lam wa lama wa alam wa allama wa lamul amri wa du'a'u wa la fi nahyi wa du'a'i wa kulluha hurufun bi ijma'in nuhati. Baik, diterjemahkan dulu. Penjazam mudhari, fi'il mudhari. Berkata al-musannif, dan penjazam mudhari ada 10. Sama nih Asyar. Ada 12 nih. Sama nih. 18 nih. Nah, ya, baik. Ada 18. Yaitu hiya, lam, lama, alam, allama, lamul amr, du'a, la nafi dan la du'a, in, ma, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haitsuma, kaifama, dan jika Izan. dan idzan dan jika demikian. Gini dan izan ini masuk ya. Izan ini masuk, kemudian fi sya'ri khasatan ini yang ada khusus terdapat pada syair. Maksudnya begitu. Dan idzan yang khusus terdapat pada syair. Dan saya katakan yaitu pensyarah alat-alat penjazam, yaitu menjazamkan fi'il mudhari ada 18 penjazam, yaitu terbagi menjadi 2. Bagian yang pertama yaitu menjazamkan satu fi'il. Dan bagian yang kedua menjazamkan 2 fi'il. Adapun
Adapun jenis yang pertama yaitu ada 10 huruf. Sittatu Sittatu ada 6 huruf. Iya, lam, lama, alam, alama, lamul amr, doa, lam nahi dan lam doa. Semuanya ijma dari ahli nahwu. jawazimul mudhari'i, yaitu amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi ada 18 ya. Wal jawazimu penjazm atau amil-amil yang menjazmkan ada 18. Anak tidak ulang lagi. Ini tadi sudah dibaca semua. Dan ini tadi terakhir ada idzan, khusus idzan ini fi sya'ri khassatan. Dia hanya ada pada syair ya. Kemudian wa aqulu syarih mengatakan al-adawatu allati tajzimu menjazmkan, jazima ya jazimu, tajzimul fi'lal mudhari'a, ini ada 18 dan ini terbagi jadi 2. Jadi 18 ini nanti dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada 6 tadi sudah disebutkan, berarti sisanya nanti 12 ini yang menjazmkan yang jenis kedua. Jadi yang pertama adalah al-qismu awwalu yajzimu fi'lan wahidan, dia menjazmkan satu fi'il ya. Jadi kalau penjazm ini amil ya, amil jazm ini kita bisa bagi 2. Yang pertama adalah menjazmkan hanya satu fi'il saja ya, satu fi'il. Yang kedua dia akan menjazmkan 2 fi'il. Baik, ini qismu tsani, kullu wahidin minhu yajzimu fi'laini, dia menjazmkan 2 fi'il. Amal qismul awal, yang pertama ini ada 6 tadi sudah kita sebutkan ya, sudah dibaca. Dan ini adalah semua amil ini yang 6 ini tadi ya, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa du'a ya. La untuk nahi dan doa ini dikatakan kulluha hurufun bi ijma'in nuhati. Ini semua disepakati oleh para ahli nahwu. Jadi tidak ada khilaf pada 6 huruf ini ya. Baik, ini bagian yang pertama. Sekarang kita mulai bahas insyaallah satu persatu. Amma lam, adapun lam harfu nafyin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi ini ada 3 lam ini disebut dengan 3 macam ya. Dia adalah pertama huruf nafi. Huruf nafi. Nafi ini dia menafikan ya, menafikan fungsinya. Tidak begitu kan nanti kalau kita artikan begitu. Kemudian dikatakan itu harfu jazmin ya, berarti huruf jazm. Dia akan menjazmkan, berarti menjazmkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga harfu qalbin atau harfu qalbin. Harfu qalbin ini maksudnya apa? Yaqlibu zaman al-mudhari' ila al-madhi. Jadi dia huruf qalb ini, huruf qalb, dia akan menukar atau mengganti waktu ya. Ini akan mengubah zaman mudhari' kepada madhi. Zaman sekarang itu maksudnya menjadi lampau. Ini lam ini dikatakan sebagai harfu nafyin, harfu jazmin dan qalbin ya. Maksudnya
masing-masing tiga ini seperti ini. Nahu qauluhu ta'ala lam yakunil ladzina kafaru. Firman Allah surat Al-Bayyinah ayat pertama. Jadi ini tadi Anda tambahkan penjelasan di sini ada qalbin ini adalah tadi benar ya, menggantikan fungsinya atau mengubah zaman, menggantikan fungsinya dari waktu sekarang menjadi waktu sekarang atau yang akan datang menjadi waktu lampau. Baik. Contohnya lam yakunil ladzina kafaru, yaitu orang-orang ahli kitab mengatakan, maksudnya orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu ya. Orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang musyrik itu mengatakan bahwa mereka lam yakun, mereka tidak akan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi yakun ini menjadi mati, terjazmkan gitu ya. Karena ada lam di situ. Jadi maksudnya tidak akan gitu ya, tidak akan, kalau dilanjutkan kan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir ini kan dipotong cuma hanya lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir kemudian dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak akan, lam yakun maksudnya tidak akan, maksudnya tidak akan meninggalkan agama mereka sampai kepada mereka itu datang bukti yang nyata, begitu. Nah ini kok terharokat kasroh. Ini karena untuk nyambung aja ini. Untuk nyambung maka dihidupkan, dikasrohkan. Sebenarnya dia terjazmkan, yakunnya itu terjazmkan. Nah ini untuk menghidupkan, menyambung di sini, maka nunnya dikasroh. Tapi yang kedua ada wa amma lamma fa harfun. Lamma ini adalah harfun misli lam, huruf yang semisal lam, fin nafi wal jazmi wal qalb. Jadi sama ya di dalam fungsinya begitu, seperti lam, yaitu dia berfungsi sebagai nafi juga, sebagai jazm juga, dan qalb. Wa nahwu qauluhu ta'ala bal lamma yazuqu adzab. Sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Kemudian yang ketiga wa alam fahuwa lam zuyidatnya, lam yang ditambahkan. Jadi kalau alam ya, alam ini ada tambahan. Jadi aslinya itu lam ya, zuyidat alaihi hamzatu takriri, ditambah hamzah di depannya. Ini namanya hamzah takrir. Itu tambahan yang menambahi lam tadi. Firman Allah contohnya di sini ya, alam nashrah laka sadrak. Ini terjazmkan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, melapangkan bagimu dadamu. Ini lam yang ditambahkan dengan hamzah takrir. Jadi zidat alaihi hamzah takrir. Yang keempat, wa amma alamma, yang keempat adalah alamma fahuwa lamma. Jadi kalau yang alamma ini aslinya lamma tapi zidat alaihi alhamzatu, ditambahkan hamzah di depannya. Contohnya alamma uhsin ilaika. Uhsin ini fi'il mudhari', dia terjazmkan karena adanya alamma. Alamma di sini maksudnya kalau kita artikan ya, alamma uhsin ilaika. Bukankah aku telah uhsin berbuat baik ilaika kepadamu. Lamma yang ketambahan hamzah. Kemudian yang
ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wa amal lam faqad dzakara al-muallifu anha takunu lil amri wa du'ai. Ini intinya penulis ini telah menyebutkan bahwasannya huruf lam, ya, lam ini digunakan untuk apa? Menyatakan amr, yaitu perintah, wa du'ai, dan doa, ya, permintaan. Wa kullun minal amri wa du'ai yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Jadi tujuannya, maksudnya setiap tadi amar dan doa ini maksudnya dimaksudkan, ya, ini untuk mencari atau meminta agar husulil fi'li talaban jaziman, maksudnya agar sesuatu itu dilaksanakan. Jadi meminta sesuatu untuk dilaksanakan, kan memerintah, minta tolong dong, tolong jangan, nah gitu. Atau doa, janganlah engkau timpakan aku keburukan misalnya. Nah, ini memohon, ya, permintaan agar perbuatannya itu tidak, agar perbuatannya itu dilaksanakan dengan benar-benar dilaksanakannya gitu. Nah, di sini ditambahkan wal farqu bainahuma anal amra yakunu minal a'la lil adna. Kalau yang namanya amr ini kan kemarin sudah dijelaskan. Perintah ini adalah, ini perbedaan, ya, antara amr dengan doa, ya. Kalau perintah ini berasal dari minal a'la, dari yang kedudukannya lebih tinggi, lil adna, kepada yang kedudukannya lebih rendah. Kama fil hadithi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah kamu berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Apa tadi lamnya, lam ini, ya, fal yakulnya, liyasmut. Ini liyasmut sini. Kemudian wa amma du'a fayakun minal adna ala, kalau doa itu dari yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Contohnya firman Allah, liyaqdi alaina rabbuk, biarkan, ya, Tuhanmu memberikan ketetapan atau membunuh kami saja. Sini konteks. Ini ada yang beda ini, ya, jazmnya. Maksudnya liyak dia kan, dayaknya di situ hilang. Baik, ya. Kemudian yang la sekarang. Tadi lam, ya, tadi afwan, ini lam. Lam maksudnya lam seperti ini satu. Kalau sekarang yang la. Faqad dzakara al-mu'allifu annaha ta'ti lin-nahyi wa du'a. La ini juga datang atau digunakan, ya, untuk nahyi, untuk melarang sesuatu, wa du'a, dan untuk memohon sesuatu. Jadi ana di awal menjelaskannya agak rancu gitu. Maksudnya lam itu yang benar yang sekarang. Kalau yang tadi beda, tidak ada larangan. Kalau sekarang yang larangan gitu. Jadi ana di awal tampaknya kalau tidak salah nyebutnya yang larangan. Kan gitu, ya, tadi. Wa kullun minhum ma yuqsadu bihi talabul kaffi 'anil fi'li wa tarkihi, untuk dimasukkan untuk meminta agar suatu pekerjaan itu talabul kaffi, ya, ditahan, enggak dilakukan. Wa tarkihi, dan ditinggalkan. Jadi memohon atau meminta agar suatu pekerjaan itu tidak dilakukan atau ditinggalkan. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan di antara keduanya tadi, annan nahya yakunu minal a'la ala adna. Kalau nahyi, larangan itu, ya, dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Contohnya, la takhaf, jangan takut. Allah kepada hambanya berfirman,
La takhaf, jangan takut. La taqulu ra'ina, janganlah kalian nih Al-Baqarah. Kalian katakan kepada Nabi Muhammad SAW ra'ina, ini ejekan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dilarang oleh Allah, nggak boleh mengatakan ra'ina, tapi disuruhnya unzurna, kan gitu. Ini la-nya di sini ini menjazmkan. Kemudian la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wa amma du'a, adapun doa fayakunu minal adna lil a'la, dari yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Rabbana la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami. Wa qawlu jalla sya'nuhu wa la tahmil alaina, wa la tahmil di sini. Janganlah engkau bebankan kami isrong dengan beban yang berat. Nah, ini tadi 6 huruf yang menjazmkan satu fi'il yang pertama. Yang menjazmkan satu fi'il. Fi'il mudhari'. Baik, kita lanjutkan di qismus tsani. Ya, mungkin qismus tsani dulu, bagian satu paragraf ini. Sampai ini aja. An-naw' al-awwal. Itu amma al-qismu ats-tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini. Dia menjazmkan dua fi'il. Tadi yang pertama sudah, sekarang kita bahas yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Jadi nanti setelah tanda atau amil itu ada dua fi'il yang terbaca jazm. Wa yusamma awwaluhuma fi'lu asy-syarti, fi'il asy-syarti. Jadi yang pertama, jadi fi'il yang pertama ini dikatakan sebagai fi'il syarat. Jadi ada dua fi'il ya tadi yang terjazmkan. Yang pertama disebut fi'il syarat. Jadi kalau kita ini karena ngajar matematika itu ada logika. Logika itu ada jika maka. Syaratnya jika begini maka begitu. Logiknya begini. Wasani adapun yang kedua jawab syarti wa jaza. Jawab syarti wa jaza, yaitu jawab dari syarat. Jawab dari syarat dan jazaahu, balasannya. Kemudian dijawab syarat. Fahuwa ala arba'ati anwa'in. Ada 4 macam nih di sini. Ada pembagiannya. Yang pertama, an-na'ul awal harfun bittifaqi. Maksudnya ini yang pertama adalah amil yang disepakati sebagai huruf. Amil yang disepakati sebagai huruf. Sebagai huruf. Ini yang pertama. Wa naw'u tsani, adapun yang kedua, ismun bittifaqin. Ya, dia disepakati sebagai isim. Yang ketiga, naw'u tsalits, harfun 'alal ashah. Maksudnya berdasar pendapat yang lebih kuat itu huruf. Ini huruf ya, berdasar pendapat yang lebih kuat. Ini yang ketiga. An-naw' ar-rabi', yang keempat, ismun 'alal ashah, yaitu isim ya, menurut yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ini macam-macamnya. Ini kita masuk ke yang pertama, pembagian atau jenis yang pertama. Amma nau'ul awwal fahuwa in wahdahu. Maksudnya yang disepakati sebagai huruf ini hanya satu macam, yaitu in. Ya, in. Hanya in saja.
Ini semua sepakat dia adalah ini adalah huruf. Contohnya in tuzakir tanjah. Kalau Anda mudzakarah yang belajar gitu ya, Anda akan berhasil, Anda akan sukses. Kemudian fa'in, adapun in di sini dikatakan sebagai harfu syartin, huruf syarat. Harfu syartin jazimin fittifaqin nuhati, yaitu huruf syarat penjazam berdasarkan kesepakatan para ahli nahwu. Ini adalah harfu syartin, in syartiyah kalau orang bilang. Ya jazimu fi'laini, dia menjazmkan dua fi'il. Kalau ada in berarti fi'il setelahnya itu terjazmkan. Ada dua macam fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti. Yang pertama adalah fi'il syaratnya, wasani. Adapun yang kedua adalah jawabuhu wa jazauhu, merupakan jawabnya dan atau di sini dikatakan balasannya. Wa tuzakir, adapun tuzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun. Kata tuzakir adalah fi'il mudhari' yang dia adalah fi'il syarat yang dijazmkan dengan adanya in. Karena ada in, maka tidak dibaca tuzakiro atau tuzakiru atau tuzakiri. Maka di sini in ini menjazmkan, berarti bacanya tuzakir, tersukunkan. Nih, tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang mustatirun, fihi wujuban, wajib, ya wajib dimustatirkan, wajib disembunyikan, takdiruhu anta, ya takdirnya adalah anta. Wa tanjah, sedangkan kata tanjah, nah ini yang kedua, fi'il yang kedua adalah fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jazauhu. Tanjah ini adalah fi'il mudhari' yang merupakan jawab dari syarat. Syaratnya apa syaratnya? Kalau dia ini, jika dia belajar, maka tanjah, dia akan berhasil. Ya. Majzumun bi'in, dia juga terjazmkan karena adanya in. Wa alamatu jazmiha sukun. Adapun tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, sama. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang dia wajib disembunyikan, dengan takdirnya adalah anta. Baik ya. Ini mengenai yang jenis pertama, dia in ini disepakati para ulama, in ini adalah sebagai huruf yang menjazmkan dua fi'il. Sekarang kita yang kedua, masuk ke yang kedua, ini ada cukup panjang. Al-Thani ini yang disepakati dia sebagai apa tadi? Isim. Kalau tadi yang in itu disepakati sebagai huruf. Nah sekarang ini semua sepakat bahwasanya ini isim. Ini ada 9 macam. Ada man, ada man ya, ma, ai, mata, ayana, aina, ana, haitsuma, kaifama. Man di sini ya sudah, kalau man ini sudah sering ya. Kalau kita ketemu man yukrim, jarahu yuhmad. Barang siapa yang memuliakan, gitu kan? Tetangganya maka dia terpuji. Tadi sudah diterjemahkan ya. Barang siapa. Jadi ini man ini tadi menjazmkan dua fiil ya. Fiil pertama ini contohnya yuzakir, fiil kedua yanjah. Kemudian di firman Allah gitu kan. Nah, sebetulnya nahwu itu kan diambilnya dari Al-Qur'an ya. Jadi sebetulnya akarnya itu ya kita belajar dari Al-Qur'an bacanya demikian. Maka kalau ketemu kalimat yang didahului man misalnya, itu maka fi'il setelahnya dibaca jazam. Faman ya'mal,
Ya, ini ya'mal ya. Ya'malnya ini terjazmkan karena adanya man. Kemudian ada ma tasna' tajza bihi. Apapun yang kalian lakukan maka akan dibalas dengannya. Wa ma taqra tastafid, apa yang kamu baca akan Anda mendapat manfaat minhu darinya. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Ini Al-Qur'an ini, apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan. Quran bukan ini. Wallahu a'lam. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Kalau yang di Quran itu yang wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum ya. Wa ma tunfiqu, ini taf'alu. Apapun yang kalian lakukan dari suatu kebaikan, maka yuwaffa, akan diberikan kecukupan kepada balasan yang cukup bagimu. Kemudian ada ayya kitabin taqra tastafid minhu, sama tadi maknanya hampir sama. Buku apa saja yang kamu baca akan ada manfaat darinya. Kemudian ayyan ma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama apa saja. Intinya dengan nama mana saja kamu menyeru, ayyan ma tad'u, dengan mana saja yang kamu menyeru, falahu al asmaul husna, maka baginya lah nama-nama, bagi Allah ini nama-nama yang husna, yang baik, yang indah. Kemudian ada mata taltafid ila wajibika tanal ridho rabbika. Kapan saja kamu memperhatikan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan keridhaan dari Rabbmu. Kemudian ini perkataan penyair, ana Ibnu Jala, nama saya atau aku adalah Ibnu Jala. Ibnu Jala ini adalah orang yang nasabnya jelas. Wa tola sanaya, dan senang menantang maut. Mata ad'il imamata ta'rifuni, kapan saja aku menaruh imamah maka kalian akan kenal kepadaku. Ini ya yang terjazmkan. Kemudian ayyana talqani ukrimka, dimanapun kamu menemui aku maka aku akan memuliakanmu. Fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili, ini kemanapun ia ditiup angin maka di situ dia akan singgah. Kemudian aina ma tatawajjah talqa sadiqan, kemanapun dia pergi dia akan dapat teman. Aina ma yujihu la ya'ti bi khairin, kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya maka tidak bisa mendatangkan kebaikan. Aina ma takunu yudrikumul mautu, di mana saja kamu berada kamu akan mendapati yang namanya maut. Kemudian haitsuma tastaqim yuqaddir, tadi sudah diterjemahkan juga, dimanapun kamu berbuat lurus gitu ya, yuqaddir, maka akan menentukan siapa Allah, najahan, kesuksesan, keberhasilan, fi ghabiril azmani, pada masa yang akan datang. Kemudian juga sudah kaifama ini, bagaimanapun keadaan umat maka seperti itulah keadaan pemimpinnya. Bagaimanapun niatmu maka itu akan ada pahala dari Allah. Kemudian ditambahkan di sini ada kata idzan. Kata idzan ini ditambahkan dalam rangka badharuratus syairi. Maksudnya ya karena ketukan syair atau sajaknya itu biar seimbang, biar sama, ditambahkan di sini idzan. Dalam syair nih, kata idzan ditambahkan di sini dalam rangka itu. Maksudnya apabila ya artinya kan. Astaghin ma aghnaka rabbuka bil ghani ya, bil ghina. Wa idza tusibka khasasatun fatajammal.
Astaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Merasa cukuplah dengan kekayaan yang Allah berikan kepadamu, begitu. Wa idza tusibka, apabila kesulitan wa idza tusibka, menimpamu apa? Khasasatun, kesulitan, ya, ini sesuatu yang sulit, begitu. Fatajammali, maka ketika menghadapi kesulitan itu disikapi dengan sikap yang baik. Dan yang ketiga dan keempat, kita masih ada waktu insyaallah. Terakhir nih hari ini, yaitu nau'us salif, yang pembagian ketiga, di mana di sini ada makhtulifa, ada perselisihan, diperselisihkan apakah dia annahu ismun au harfun, dia huruf atau isim. Wal asahhu, adapun yang lebih sahih, lebih tepat, annahu harfun, dia dianggap sebagai huruf. Ya, ini ada satu macam, yaitu izma. Di sini, ya, di sini konteksnya ini di syairnya. Izma ta'ti. Innaka izma ta'ti ma anta amirun. Bila Anda mengerjakan atau mendatangi, ya. Ini lebih tepatnya kalau perintah, ya berarti dikerjakan, bukan didatangi. Konteksnya. Kalau Anda mengerjakan, sungguhnya kalau Anda mengerjakan perkara sesuatu, anta amirun, yang kamu diperintahkan, yang Anda perintahkan bihi, dengannya. Talfi man iyyahu ta'muru atiyan, maka Anda akan juga dapati orang yang kamu perintah itu sudah mengerjakannya. Atiyan. Man iyyahu ta'muru atiyan, orang yang kamu perintah itu juga sudah mengerjakannya. Gitu. Ya. Ini contohnya. Ini anak bingung juga ya kadang-kadang. Syair ini menantang, memaknai syair. Wa amma naur rabi, yang keempat, contohnya wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun, sama, ini huruf apa isim. Wal asahu annahu ismun, dia dianggap sebagai isim. Di sini contohnya hanya satu, yaitu mahma. Ya. Ini di firman Allah, contohnya ini surat Al-A'raf, ya. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litaskharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina, bagaimanapun kamu mendatangkan kepada kami min ayatin, dari suatu ayat, dari suatu keterangan, litasharana biha, untuk menyihir dengan ayat itu tadi, keterangan itu tadi, fama nahnu laka bimu'minin, sekali-sekali kami tidak akan beriman kepadamu. Ini orang-orang yang didatangi yang diturunkan ayat, diturunkan tanda-tanda, keterangan-keterangan kepada mereka, tapi mereka bilang enggak akan beriman, ya. Nauzubillah, ya. Jadi sudah datang ayat-ayat enggak mau beriman. Nah, di sini ada kata mahma. Kemudian ada perkataan syair, penyair. Wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu wa farjaka nala muntahal zammi ajma'an. Sesungguhnya, ya, kamu bagaimanapun juga memberikan, ya, tu'tibat, maka memberikan kepada perutmu su'lahu, apa yang ia minta. Bagaimanapun juga kamu memberikan kepada perutmu apapun yang kamu minta. Wa farjaka, dan juga kemaluan. Jadi maksudnya yang diminta kemaluan dan yang diminta perut, ini nyambungnya ke sini. Ya. Nala akan mendapatkan keduanya tadi, perut dan farj tadi, muntahadzami ajma'a, yaitu yang paling buruk, celaan yang paling buruk. Maksudnya yang didapatkan itu adalah sesuatu yang tercela, yang paling buruk, gitu, ya. Tapi ini wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah
paling tidak antum sudah mengenal gitu. Apa yang kalau huruf-huruf ini atau amil-amil ini menasabkan, amil-amil ini menjazmkan gitu ya. Yang penting mengetahui dulu masalah nanti praktek bisa atau tidak untuk baca kitab, wallahu alam ya. Kalau tidak sering dipakai memang lupa gitu. Tapi yang jelas semoga apa yang kita pelajari di sini bisa memberikan gambaran kepada kita dan memberikan sedikit pengetahuan supaya kita bisa nanti insyaallah memahami kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai isim-isim yang dibaca rafa dan juga macam-macam fa'il dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.